media yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan merilis terkait dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, ya, yang dalam waktu dekat akan berlaku di wilayah DKI Jakarta. Ya, di wilayah DKI Jakarta. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan terkait dengan mewabahnya COVID-19, ya, ataupun virus corona di wilayah DKI Jakarta ini yang sudah berjalan mulai Maret sampai dengan saat ini, adanya suatu peningkatan yang cukup signifikan, ya. Jadi saat ini untuk korban COVID-19 yang per tanggal 7 April 2020 yang positif itu sudah mencapai 1.557, kemudian yang meninggal itu 100, saya ulangi, yang meninggal sampai saat ini 134, ya, yang sembuh 75, ya. Yaitu ini yang di DKI. Ini menunjukkan ada suatu peningkatan korban COVID-19 ini. Kemudian berdasarkan seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia berdasarkan PP nomor 21 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ataupun 19, dan juga selanjutnya diikuti dengan adanya Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 juga tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian terakhir juga diikuti oleh penetapan peraturan Menkes, ya, peraturan Menkes tentang penetapan Provinsi DKI dalam rangka penanganan PSBB, itu dalam rangka PSBB dalam rangka penanganan COVID-19, ya. Jadi ini sebagai dasar kita dalam melaksanakan tugas ke depan. Dalam hal ini Polda Metro Jaya tentunya bersama-sama dengan Pemda, dalam ini Pemprov DKI dan Kodam Jaya, kami sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan rencana langkah konkret menyikapi penetapan PSBB tersebut. Dalam hal ini memang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Gubernur bahwa pelaksanaan PSBB ini akan mulai berlaku mulai tanggal 10 April 2020 dan akan berlaku selama 14 hari, yaitu sampai dengan tanggal 23 April 2020, dan hal ini bisa diperpanjang, ya, bisa diperpanjang menyesuaikan perkembangan situasi yang kedepannya, gitu.
Kemudian pembatasan atau PSBB ini merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya dalam hal ini kami dari Forkopimda dan khususnya dari Pemprov DKI, kemudian TNI dalam hal ini Kodam dan Polda Metro Jaya akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan PSBB, itu dalam rangka penanganan percepatan COVID-19 ini. Langkah pertama dalam hal ini yang kami akan terus kami lakukan yaitu terkait dengan masalah upaya-upaya pencegahan. Ya. Upaya-upaya pencegahan ini merupakan langkah yang efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya. Langkah ini akan kita lakukan secara masif, ya. Akan kita lakukan secara masif mulai dari Polda Metro, kemudian Pemprov DKI, Kodam, sampai ke tingkat bawah untuk di kepolisian, ya sampai ke Polres, kemudian Polsek, sampai ke Kamtimas, dari TNI, dari Kodam sampai ke Babinsa, dan dari gubernur sampai dengan RT RW, ya sampai RT RW. Ini akan kita lakukan secara masif dalam bentuk himbauan, ya. Yang pertama dalam bentuk himbauan terkait dengan masalah upaya mencegah penularan COVID-19 ini. Upaya ini diharapkan agar masyarakat mengikuti aturan protokol kesehatan, ya. Kesehatan, physical distancing ataupun selalu menjaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan setiap memegang sesuatu, juga selalu ada termogan untuk mengecek suhu tubuh. Ini beberapa yang terus kita sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk himbauan-himbauan yang nanti ke depan akan dilakukan secara masif, ataupun kita akan membentuk SOP, ya, SOP yang memang dalam hal ini peraturan gubernur masih belum ada, dan insya Allah akan mulai berlaku tanggal 10 nanti, dan besok peraturan ini insya Allah sudah jadi, makanya akan diberlakukan 2 hari ke depan. Ini kita akan juga terus akan melakukan upaya sosialisasi terkait dengan pemberlakuan PSBB ini. Di samping himbauan, ya, himbauan, kita melakukan juga pemasangan spanduk yang intinya yang sama. Spanduk ini untuk menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ada upaya lain, upaya pencegahan lain, yaitu dengan kita melakukan patroli dialogis. Patroli dialogis ini kita harapkan agar masyarakat yang untuk melihat bagaimana di masyarakat yang selama ini masyarakat terkadang berkerumun ataupun berkumpul, kita berikan himbauan kepada masyarakat tersebut untuk tidak berkerumun ataupun berkumpul, ya. Hal lain yang kita lakukan, ya memang kita lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif, ataupun kita lebih mengedepankan upaya-upaya humanis kepada masyarakat untuk mereka tidak melakukan ataupun melanggar aturan-aturan terkait dengan masalah protokol kesehatan tersebut. Hal ini semuanya yaitu tujuannya satu, jadi untuk mencegah ataupun memutus mata rantai penularan yang dari hari ke hari semakin meningkat ini. Nah kemudian ya memang kita berharap kepada masyarakat bahwa terkait masalah kesadaran dan disiplin masyarakat ini kita harapkan akan semakin meningkat.
Dari evaluasi yang kita kita dapatkan bahwa dalam hal ini memang sudah mulai kesadaran masyarakat mulai disiplin ya. Bisa kita lihat dari saat ini kendaraan-kendaraan yang selama ini macet udah tidak tidak terlihat lagi, hanya beberapa kendaraan aja. Ini pun yang terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang dalam hal yang tertentu mereka diperbolehkan untuk keluar dari rumah dalam hal-hal yang memang sangat penting ataupun dibutuhkan. Kemudian di samping upaya-upaya pencegahan, memang dalam rangka untuk lebih mendisiplinkan ataupun menyadarkan masyarakat, memang ada upaya-upaya penegakan hukum ya, ataupun selama ini kita lakukan dalam hal penertiban ataupun penegakan hukum kepada masyarakat. Ini penegakan hukum ini merupakan upaya terakhir ya, upaya terakhir apabila himbauan-himbauan tidak diikuti oleh masyarakat ini. Jadi dalam hal ini ada beberapa ketentuan pidana ya yang bisa diterapkan dalam kepada masyarakat. Ini ya saya sampaikan bahwa ini merupakan upaya terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit, kemudian Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan, dan KUHP ya. KUHP ini meliputi pasal 212, kemudian pasal 214 dan pasal 218, yaitu tentang ya apabila misalnya masyarakat sudah dihimbau untuk membubarkan diri selama 3 kali, tetapi yang bersangkutan tetap menolak. Ini bisa kita lakukan upaya penegakan hukum yang dalam hal ini sifatnya itu untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat, dan ini merupakan tindak pidana ringan. Terkait masalah upaya hukum ini ya, dalam hal ini kami pun sudah berkoordinasi dengan kejaksaan, dan kejaksaan pun sudah merespon baik, sudah mempelajari terkait dengan maklumat Kapolri ya, maklumat Kapolri, dan dari kejaksaan juga merespon akan melakukan APS, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat ya, dalam hal penanganan hal ini. Tetapi ini merupakan hal, saya sampaikan hal yang terakhir, dan saya berharap tentunya kepada masyarakat khususnya untuk mematuhi, karena semuanya ini adalah demi untuk kepentingan masyarakat. Kita harapkan kesadaran maupun disiplin masyarakat. Kita tahu sudah demikian besar, demikian banyak korban ya, korban baik yang positif, kemudian yang meninggal sudah cukup banyak. Jadi kami dalam hal ini berharap marilah kita bersama-sama ya, bersama-sama dalam hal ini dari aparat, kemudian bersama-sama dengan masyarakat untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa memang ada terkait dengan transportasi ya, terkait dengan transportasi ada beberapa memang dalam hal ini pembatasan moda transportasi di situasi PSBB ini. Yang perlu saya sampaikan di sini, sekarang banyak isu-isu beredar bahwa
ada penutupan jalan. Perlu kami sampaikan bahwa PSBB ini merupakan opsi yang menurut kami sangat bijak ya dari pemerintah, ya sangat bijak, dan ini adalah solusi terbaik dari beberapa opsi yang ada. Jadi selama ini terkait dengan pembatasan moda transportasi, bahwa perlu saya sampaikan tidak ada penutupan dan pengalihan arus lalu lintas jalan pada akses masuk dan keluar DKI Jakarta. Kemudian melakukan pembatasan moda transportasi terhadap angkutan barang dan angkutan penumpang baik umum atau pribadi. Jadi di sini artinya bahwa pembatasan terhadap transportasi ini khususnya untuk kendaraan umum, misalnya bis yang selama ini misalnya satu bis ya itu memuat sekitar 40 orang. Nah ini yang diperbolehkan sesuai dengan PSBB adalah separohnya, yaitu 50% ya, penumpang ya. Demikian juga misalnya kereta api, ini berlaku untuk kendaraan-kendaraan umum, dan sampaikan juga kereta api termasuk MRT, kemudian LRT ya. Jadi yang diperbolehkan adalah sebagian, separohnya ataupun 50% dari jumlah penumpang seperti biasanya gitu. Demikian juga bagi kendaraan pribadi ya. Kendaraan pribadi misalnya yang kendaraan Avanza itu yang biasanya bisa ditempati sampai 6 orang, ini hanya boleh sekitar 3 orang. Dan ini juga berlaku bagi roda 2. Roda 2 tidak ada istilahnya yang membawa kendaraan roda 2 ini berboncengan. Ini jelas melanggar physical distancing itu. Ya. Ya. Jadi ini melanggar physical distancing. Jadi mereka hanya diperbolehkan untuk 1 orang, dan ini berlaku juga bagi ojek online ya. Dan detailnya kita masih menunggu peraturan gubernur ya, Pergub. Kita masih menunggu peraturan gubernur. Hal-hal lain ya, hal-hal lain jadi terkait dengan ini, dengan mulai diberlakukannya PSBB ini, bahwa ya yang perlu saya sampaikan yaitu bahwa ya alhamdulillah ya perkembangan situasi sampai saat ini di jajaran Polda Metro Jaya relatif kondusif ya. Ini terkait dengan masalah jaminan keamanan ya, yang merupakan tugas pokok baik dari kami dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jadi perlu saya tekankan kembali dalam hal ini bahwa Polda Metro Jaya akan memaksimalkan untuk menjamin keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Saya rasa ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Masalah hal-hal yang lain nanti kita mungkin bisa saya buka tanya jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.